Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan yang diberkati. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Boleh disapa yang ada di kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Selamat hari Minggu. Ya, kami dari keluarga YS Jakarta menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir bersama dengan kami, baik yang hadir secara onsite dan yang hadir secara online maupun lewat streaming YouTube. Kami rindu untuk mengalami lawatan Tuhan bersama dengan saudara di tempat ini pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau adalah Yesus yang ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu adalah sumber kehidupan kami. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Sebab hanya Engkau satu-satunya harapan kami, satu-satunya sumber mujizat dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin memberikan yang terbaik, kami ingin memberikan pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ini hati kami Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Yesus Hamasiah, bless you. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari saudara dengan segenap hatimu katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Mari bersorak-sorai terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Mari dengan segenap hatimu katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Kau ku kagumi. Sebab kasih-Mu sungguh tiada duanya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Sekali lagi, Engkau ku kagumi. Kau ku kagumi. Tepuk tangan terbaik untuk Yesus Tuhan, sebab kasih-Nya tiada duanya. Katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Kau ku akui lagi lebih dahsyat, saudara katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. mari sembah kami memuji-Mu yang Tuhan. terbaik bagi Haleluya. Kami memuji. Mari naikkan syukur-Mu saudara. Kita percaya Yesus hadir di tempat ini, mendengarkan setiap penyembahan, setiap ucapan syukur terbaik. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami melayani. Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu tiada Kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Haleluya.
kami akui Kau Tuhan. Sampai kini Haleluya. ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh Engkau Tuhan, Engkau adalah Bapa yang setia. Kau menunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami. Kau menyediakan apapun yang kami perlukan. Kau mengetahui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Jemaat Tuhan katakan, mari bersama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. dalam hadirat Tuhan sehendak kita semua bangkit berdiri. Dengan segenap hatimu katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. beri sorak-sorai termulia untuk Yesus Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan
siap memuji-Mu lebih dahsyat Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Biarkan setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Katakan, sana kau menanti untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama kita teriakan, sorakan bagi Tuhan. Oh, ku nambah hatiku. Say, oh, inilah rinduku. Sama-sama katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi. Katakan, bersekutu dalam damai yang sejati. Come on, kita sorakan. Oh, ku nambah hati-Mu. Oh, inilah rinduku. Lebih dahsyat katakan, hidupku hanya untuk-Mu. Yesus, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sama-sama suara jemaat YS kita katakan, hanyalah Yesus. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, hidupku, hidupku, hanyalah untuk-Mu. Yesus, segenap hatiku akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Yesus, segenap berdiam dekat di hati-Mu. Lebih dahsyat hidupku, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati
Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Come on, come on. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Siap menari bagi Tuhan kami bisa. Amin. Sama-sama kita katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakiku, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Hey, hey, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Lebih semangat lagi Bapak. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Masih Bapak Ibu Saudara katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Woo! Haleluya! Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mengucap syukur Bapa yang baik, segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik kami beri kepadamu, sebab Engkau telah terlebih dahulu berikan yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Jesus. Semua harta di
sampai siang malam menyatu. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Semua harta di dalam dunia, semua harta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Biar Bapak Ibu Saudara saja katakan. Biar ini menjadi pengakuan iman kami, Tuhan Yesus. Kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap
kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Yes Lord. Yes. Sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Kasih setiamu, Hesed Adonai, kasih sayangmu overflowing on us. Haleluya. Kami hidup di bumi, tapi kami terkoneksi dengan kerajaan surga. Dan karena kami terkoneksi dengan kerajaan surga, maka Efesus 1 ayat 3 berkata, dari kerajaan surga kami menerima semua blessing yang terbaik. Haleluya. Karena kami terkoneksi dengan kerajaan surga, maka kami memiliki gaya hidup kerajaan surga. Kami memiliki budaya kerajaan surga. Kami bersyukur. Kasih itu meluap dalam hidup kami. Roh Kudus, jadikan kami, buat kami wadah yang besar untuk kami menerima luapan cinta dari Bapa dalam hidup kami. Haleluya. Bapa berbicara saat ini buat semua yang sangat Bapa kasihi. Nyatakan isi hatimu Bapa. Nyatakan kehendak-Mu. Tapi lebih daripada itu, kami mau mengalami Yahweh Syama, hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Kemuliaan bagi Bapa di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Semua anak yang dikasihi berkata amin. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom. Masih ada pohon Natal, selamat Natal dan tahun baru 2025. Overflowing love. Ini tahun cinta yang meluber. Amin. Wow. Luar biasa. Tadi di lampu merah Gading Serpong, karena baru saja saya berbicara di GSCA Gading Serpong.
Karena ada lampu merah maka saya lihat handphone sebentar. Takutnya di silent, terus saya ditelepon tidak diangkat. Seperti yang terakhir saya terlambat. Ditelepon tidak diangkat karena handphone di silent. Saya buka, kemudian saya kabari Pak Gembala, OTW. Artinya jamnya cukup itu, saya lihat jamnya cukup. Kemudian ada teman dari Los Angeles kirimkan saya video. Saya lagi buka, lampunya hijau. Kami sambil jalan sambil lihat. Tanggal 5 Januari 2025 di Los Angeles itu diadakan Golden Globes Award. Itu gelaran dunia itu ya. Pesta yang hebat sekali. Saya belum lihat seluruh videonya. Tapi ada satu kalimat dari MC-nya itu mengerikan sekali. Diumumkan yang mendapatkan piala bla bla bla, ini juri sekian suara, ini sekian suara. Satu kalimat dia bilang begini, tapi Tuhan semesta alam tidak mendapatkan suara. Saya belum konfirmasi, belum validasi. Tapi kalau itu benar, mengerikan sekali. Teman saya tanya begini, apakah Malibu terbakar habis? Itu karena Tuhan marah kepada Amerika. Saya bilang tidak. Tuhan tetap sayang Amerika. Tapi karena mereka melawan Tuhan, maka iblis yang menyerang mereka. Teman saya bilang, kok jawabannya beda ya? Kok jawabannya beda ya? Itu Paris Hilton lagi duduk di ruang tamu gitu ya, dia nonton TV gitu. Lalu teriak, itu rumah saya. 136 miliar nilai rumahnya terbakar. 180.000 orang-orang kaya. Ini bukan kebakaran di Pademangan, bukan. Bukan di Rawabuntu, bukan. Ini di Pantai Malibu. Itu jalan rayanya 20 meter lebih. Lalu dikelilingi dengan hutan. Itu mereka adakan acara di Hotel Hilton di Beverly Hills. Kurang dari 48 jam. Karena itu kan Golden Globes Award itu kan tanggal 5. Tanggal 7-nya. Lebih dari bom. Mengerikan sekali. Tetapi ada video yang bagus sekali. Yaitu mereka yang rumahnya tidak diasuransi, tiba-tiba bertobat. Lalu dikonseling, didoakan, dilayani. Apakah ada hubungannya dengan kemana-mana Donald Trump bawa kitab suci sekarang? Tapi bagaimanapun Amerika tetap menjadi negara dengan mengutus misionaris terbanyak di seluruh dunia. Jadi kalau Tuhan melawat bangsa-bangsa dunia, mungkin Amerika mendapatkan lawatan yang luar biasa. Karena investasi misi Amerika di seluruh dunia itu luar biasa, termasuk di Indonesia. Kalau tidak salah masih ada 300 pesawat Missionary Air Services Amerika di Papua. Dan itu tidak main-main. Yes, tahun baru. Luar biasa ya. Tahun baru. Yang sedih adalah ketika Israel sedang mempersiapkan Rosh Hashanah tahun baru, maka Israel diserang dengan lebih dari 200 rudal hypersonics dari Persia, dari Iran. Tetapi mereka tetap
merayakan tahun baru pada awal Oktober 2024. Jadi kalau kita merayakan tahun baru 1 Januari di 2025, maka berada di dalam tahun barunya kitab suci. Karena kitab suci tahun baru lebih dulu. Rosh Hashanah, Rosh itu kepala, Sanah itu tahun. Jadi kepalanya tahun, permulaan tahun, tahun baru. Maka temanya adalah Pei Hei. P itu adalah firman, He itu adalah Theopneustos, nafasnya Tuhan. Itu luar biasa. Kita berada di dalam kalender Ibrani itu, dalam kalendernya Tuhan. Anno Domini, tahun Tuhan. Ya, 1 Januari 2025 itu kan tahun Masehi. Bapak Ibu tahu Masehi? Masehi itu dari kata Mosea. Mosea itu artinya Mesias. Mesias atau Hamasia atau Kristus. Maka bahasa Latinnya adalah Anno Domini, tahun Tuhanku, kalender Masehi, kalender Mesias, kalender Kristus. Jadi siapapun di planet bumi ini yang pegang kalender 1 week is 7 days, itu kalender Masehi, kalender Kristus. Itu gospel, itu Injil, itu Masehi, Mosea, Hosea, keselamatan. Itu luar biasa. Jadi kita bersyukur kita punya kalender Masehi, dan kalender Masehi di bawah kalender besar, kalender tertua Ibrani, Pei Hei, firman dan nafas Tuhan. Itu satu paket. Jadi ketika Tuhan berfirman, maka nafasnya mestinya tidak dibunyikan, hey, Pei, nafas Tuhan. Jadi firman dan nafas Tuhan, atau firman dan Ruach HaKodes akan menciptakan perkara ajaib di tahun ini. Amin. Semuanya di dalam kasih Bapa yang melimpah itu. Selalu lihat dalam kitab suci, semua pekerjaan besar selalu dimulai dengan Pei Hei. Tidak ada yang terjadi tanpa Pei Hei, firman dan nafas Tuhan. Contoh saja, Kejadian 1 ayat 2. Kan bumi gelap gulita, hancur kan. Lalu kitab suci berkata, Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu melayang, bahasa Ibraninya bukan melayang. Mereh kefetz, artinya diam tapi bergerak. Jadi dia diam tapi moving, mengerami. Oke, Roh Kudus ya, ayat 2. Ayat 3 berkata, Vayomer Elohim, Tuhan berfirman. Alam semesta jadi. Jadi rohnya melayang-layang, lalu dia mengucapkan firman, alam semesta tercipta. Pei Hei. Nah kita Natal, kita sudah tahu kan Yohanes 1:14, benihnya firman. Yesus adalah firman hidup. Dan anak yang engkau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Ruach HaKodes, nafas Tuhan. Jadi Natal itu adalah firman dan nafas Tuhan. Maka Natal. Jadi firman adalah benih dan
roh adalah kehidupan. Lalu waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Bapa berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Bapa berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Jadi kalau Yesus bagi kita, itu adalah bukti kasih Bapa. Karena yang diberikan adalah yang dikasihi. Amin. Sesudah dia berkata, Bapa berkata, inilah anakku kasihi. Maka Roh Kudus turun atasnya. Pekerjaan besar dimulai, bukan? Dia keluar dari air lalu dia dibawa oleh Roh ke gurun. Lukas 4 ayat 1, jangan lupa. 3 pencobaan itu Yesus menangkan memang dengan ada tertulis. Ada tertulis, itu kan firman kan? Ada tertulis, betul. 3 kali Yesus berkata ada tertulis. Tetapi pasal 4 ayat 1 berkata dia di gurun karena dibawa oleh Roh. Jadi selalu ada firman, ada Roh, maka ada mujizat. Amin. Waktu dia memulai pelayanan dan di sinagog di Nazaret, dia diberi kitab suci dan yang dia buka adalah kitab Nabi Yesaya. Dan dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku dan mengutus aku untuk memberitakan selalu. Jadi penegasannya adalah di dalam kasih yang melimpah. Tahun ini kita mengalami penggenapan firman oleh pekerjaan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Masih tahun baru. Biasanya tahun baru itu kan apa? Resolusi. Oh, pasti itu. Itu menu abadi itu. Oh apa? Goals. Ya, toh. Ya toh, goals. Yang umurnya nyaris kadaluarsa kawin 2025. Monggo kawin. Pertanyaannya, Anda mau kawin sama siapa? Sorry. Ya. Ya. Itu saya khotbah All and New, seorang ibu. Dia bawa buku tabungannya dengan amplop. Dia bilang, Pastor, saya tutup tahun dengan semuanya. Dia tunjukkan tabungannya tinggal 6.000. Saya mengalami revival terbesar di akhir tahun ibu ini. Jadi seluruh tabungannya dicairkan, ditaruh di amplop, dibawa ke malam tutup tahun untuk jam 00. Saya pimpin perjamuan, dia terima perjamuan. Dia kasih seluruh persembahannya, tabungannya tinggal 6.000. Saya malunya luar biasa. Saya persembahan cuma 100.000. Malu kan? Pakai jas wol persembahan 100.000. Malu. Pakai sepatu Andrew persembahan 100.000. Malunya luar biasa saya. Pas saya pulang itu saya bilang, saya jadi pendeta pengkhotbah 42 tahun, kok tidak pernah ya? Wow. Temukan dirimu di dalam orang-orang yang hebat. Jangan, oh saya selalu dapat wahyu dari sorga. Bisa. Bisa. Tetapi terkadang Tuhan izinkan kita untuk menemukan diri kita. Tuhan kadang membawa kita untuk ketemu dengan orang-orang yang hebat. Dan hebat dalam pengertian bagaimana dia dengan Tuhan ya. Jadi Oktober itu saya 4-5 hari di IHS Church Palangkaraya. Jadi selain khotbah Minggu, tapi dari Kamis sampai Sabtu itu melayani pertemuan diaken regional se-Kalimantan.
Lah tiba-tiba waktu saya bicara, kok saya bilang, saya temukan diri saya di seorang hamba Tuhan sederhana di Samarinda, Pastor Ananta. Saya ada fotonya. Saya taruh di tempat kerja saya itu. Saya cetak, saya taruh di atas meja. Karena apa? Saya khotbah di sana itu pakai jas coklat-coklat baru beli dari Sarah. Ya, di Samarinda itu. Itu masih ada fotonya. Lalu sesudah pelayanan, Pastor Ananta ini, mungkin umur 80 barangkali ya, sudah senior sekali. Keluar dari dalam gereja ke depan, pegang helm. Lalu saya tahan sebentar, berdua ngobrol di situ. Ini orang yang paling setia, setiap hari melayani. Dan waktu saya saksikan bagaimana hidupnya di Palangkaraya, saya pulang ke sini, saya ditelepon, Pastor Ananta sudah rest in heaven. Mana rest in heaven? Temukan dirimu di dalam orang-orang yang hebat. Ya, saya Desember layani Natal di YHS Church Jambi kan, Jambi. Keluar dari mall ini, ke Natal di mall, keren juga. Di depan, loh kita lama di dalam, jadi Natal selesai, kita lama di dalam, ngobrol, berdoa, sharing di dalam. Kita keluar, saya pikir kan sudah selesai dong. Belum. Masih banyak orang tunggu di lobi yang kecil itu, teras. Ya, jalan nanti turun ke bawah. Saya bilang, lah kok belum pulang? Kami tunggu Bapak. Oh iya, dari tadi tunggu saya. Iya. Lalu foto satu-satu. Foto satu-satu. Satu-satu foto. Satu-satu foto. Satu-satu foto. Satu-satu foto. Saya bilang, kok satu-satu foto gak foto rombongan? Nah, ini mau buat foto profil di WhatsApp katanya. Biar bagus sedikit katanya. Mereka bercanda itu lah. Ini dari mana? Mereka 3 jam untuk datang ke tempat Natal. Dari Kupe. Wih, udah tengah malam. Dari Kupe 3 jam. Selama saya jadi Kristen, belum pernah saya pergi hanya kebaktian Natal terus 3 jam, belum pernah. Oh, mau kebaktian Natal 3 jam itu saya tidak tahu, itu 3 jam itu kalau di daerah itu jauh loh. Kan tidak macet. Orang-orang yang on fires. Tahun baru resolusi atau tahun baru goal. Tahun baru seperti pidatonya Nelson Mandela dan Martin Luther King Jr. di Amerika. Karena dia menolak perbudakan, dia berteriak, I have a dream. Keren. Saya punya resolusi, saya punya goal, saya punya target. 2025. Boleh atau tidak? Boleh dan boleh sekali. Boleh. Oke. Kalau kita beda tafsir, tidak boleh jadi masalah. Ya. Kan banyak pengkhotbah di mimbar ini, YHS Church, Jakarta ya. Jadi kalau beda tafsir, yang dipakai tafsirnya gembala. Yang di skip adalah pengkhotbah yang datang. Kan begitu. Harus begitu dong. Ya.
Jadi kalau ini kalau beda, di skip saja. Ya. Saya mau cerita dulu. Pangeran Charles kan punya anak laki 2 kan. Pangeran William dan Pangeran Harry kan. Ya, tahu tahun baru nih ya. Nah, satu, dia datang ke Pangeran Charles. Daddy, I have a dream. Mimpi apa nak? 2025, saya mau beli jet pribadi. Loh, jangankan beli nak, bikin pabriknya pun bisa. Kita percaya Yehova Jireh. Dan kita teriakkan itu kan dalam nyanyian kita. Kita percaya kita anak dan kita ahli waris, Roma 8:17. Kita percaya Bapa berkata, apa yang aku punya engkau punya nak. Amin kan? Tapi kita punya resolusi 2025 beli Veloz. Bukan Avanza, naik dikit. Halo? Kita percaya Yehova Jireh. Kita percaya the Lord will provide. Kita percaya langit dan bumi punya Bapa kita. Kita percaya Dia penyedia. Kita percaya sebelum kita minta sudah sedia. Kita percaya tidak timbul dalam hati, dalam pikiran, tidak lihat, sudah disediakan. Tapi kita berkata, I have dream. Sorry. Loh, tidak masalah. Tadi kan kita sudah sepakat tidak masalah. Betul? Tidak masalah. Tapi masalah buat Pangeran Willem. Kalau dia berkata, Papa, aku ingin beli Jaguar 2025. Papanya bilang, nah gimana ini kamu? Rolls Royce kita yang punya. Sudah tangkap? Jadi tetap, tidak masalah. I have a dream. Saya punya visi. Saya punya mimpi. Nah itu yang salah. Mestinya saya punya mimpi yang dari Tuhan. Itu yang benar. Pertanyaannya begini. Seandainya kalau kita tidak punya target. Di skip. Teman-teman yang ikutin di online, skip juga. Seandainya saya tidak punya goal. Seandainya saya tidak punya target. Untuk saya capai 2025, apakah saya masih mengalami cinta Bapa yang meluap itu? Apakah saya masih dipelihara? Apakah saya masih diberkati? Apakah saya masih mengalami kelimpahan? Bahkan bisa lebih berlimpah. Amin. I have a dream. Pikirkan baik-baik. Percaya bahwa Bapa mengasihi kita. Wah, kasihnya besar sudah tidak bisa diukur itu. Tidak bisa diukur. Unconditional love, pernah kita punya tema itu. Dan itu harus kita hidupi. Setiap tema kita lewat, setiap tahun itu jangan, udah lewat, udah kadaluarsa tema. Jangan begitu loh. Waktu kita punya tema unconditional love itu adalah nyangkut di sini. Tuhan, unconditional love bukan bagaimana saya, tapi bagaimana Tuhan. Amin. Haleluya. Saya khotbah Natal di GSJA Mangga 2 ya, gereja. Ini 24 Desember, GSJA Mangga 2. Gereja usia 77 tahun. Saya merasa bicaranya menantang dan juga agak ekstrim. Ya, agak ekstrim.
Karena saya bilang begini, saya kok bisa bicara begitu? Sesudah bicara di mimbar agak menyesal sedikit. Saya bilang begini. Kalau ada di antara yang hadir dalam perayaan Natal yang meriah ini, penuh dengan tarian luar biasa, dan Anda berpikir bahwa ini Natal terakhir, dan sesudah malam ini Anda tidak lagi ke gereja, Anda tidak lagi melayani, bahkan Anda ganti KTP Anda dengan agama lain, tidak masalah buat Tuhan, sebab Tuhan tidak berhenti mengasihi Anda. Itu kan pernyataan ekstrim itu. Itu kan ekstrim itu. Tapi begitu selesai, ada seseorang yang datang pada saya dan dia adalah pelayan. Dia berkata, terima kasih pastor. Bapak tahu, sudah berkali-kali saya mau tinggalkan gereja ini, tapi tidak pernah terjadi. Wow. Mengapa itu? Bukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan. Karena Tuhan yang mempertahankan hidup kita. Amin. Karena Tuhan yang mengasihi kita. Ini tahun di mana pay hey, Tuhan sediakan semuanya. Kita lihat satu ayat. Mazmur 116 ayat 12 ya. Kita lihat ayat ini ya. Dari tadi belum baca kitab suci. Kan pengertian. Yesus berkata, Lukas 24 ayat 45, ia membuka pikiran mereka, lalu mereka mengerti kitab suci. Tidak dibilang dia khotbah. Dia beri pengertian. Ini perhatikan ayat ini. Ya, bagaimanakah aku harus membalas kepada Yahweh atas segala berkat-Nya yang melimpah kepadaku? Apakah jemaat YHS Jakarta menemukan cinta di sini? Walaupun tidak ada kata cinta. Ya. Wow. Di sorga itu kan budayanya kan cinta. Percayalah bahwa di sorga tidak ada konflik, tidak ada. Ya, di sorga itu kan budayanya kan joyful, sukacitalah. Percayalah bahwa menangis 5 detik saja tidak boleh. Ya toh, tidak ada air mata di sorga. Ya, di sorga itu kan budayanya shalom. Makanya Raja Damainya turun ke bumi kan, shalom. Ya, di sorga itu kan budayanya apa? Holy. Ya, holy. Bahkan menyebut Tuhan holy itu mesti 3 kali. Yesaya pasal 6. Holy, holy, holy. Surga itu budayanya holy. Nah, Tuhan yang mengkuduskan semua makhluk kekal di sorga. Lalu makhluk-makhluk itu berkata, holy, holy. Itu budayanya. Ayat ini buat saya ini mazmur yang terbaik di dalam seluruh kitab Mazmur. Ini ayat yang terbaik. Karena ayat ini berbicara tentang semuanya. Dia sudah terima. Tadi saya sempat pikir begini, oh ini tahun ini jemaat YHS dimanja dengan cinta. Sudah cinta pakai meluap lagi kan. Overflowing. Udah dicintai sampai luber lagi kan. Ini YHS tahun ini tahun dimanja dengan cinta. Ya.
Saya tidak bicara dari pihak Tuhan kepada kita lah, itu sudah pasti. Gitu. Saya mau bicara dari pihak kita kepada Tuhan. Overflowing apa? Itu masalahnya di situ kan? Ya, dari pihak Tuhan itu sudah pasti. Bagaimana dengan pihak kita? Budaya sorga. Saya ambil satu saja. Adalah budaya mengembalikan. Budaya yang namanya repay. Hari Jumat kemarin saya khotbah di pabrik garmen Cibitung. Ada tol baru. Jadi saya masuk dari BSD, lalu ada tol ke Depok, Cinere, Cimanggis, Cilengsi, keluar ke Cibitung. Jadi tidak lewat tol dalam kota. 40 menit saya udah di Cibitung dari BSD. Itu cerita dari mana itu? Teman buka pabrik ini. Pabrik garment. Teknologinya artificial intelligence. Ya sudah, berkat di kantor, kemudian gunting pita kontainer. Kan dia mau ekspor kan? Pikiran saya kontainer kosong. Kan pabriknya kan baru mau operasi. Terus nanti kan kontainernya kan dibawa ke pelabuhan kan. Ternyata kontainer itu barangnya sudah penuh. Lalu saya, ini barang produksi dari pabrik sini ya. Itu ownernya diem. Saya ada baiknya, ya toh, ada baiknya. Dia tidak berani bohongin hamba Tuhan, berarti dia tidak berani bohongin Tuhan. Ya, oke. Waktu makan saya tanya, saya akan terus berdoa buat Anda, tapi mesti Anda jujur sama saya. Saya bukan orang pajak, bukan. Hamba Tuhan, percayalah. Anda mesti jujur. Iya. Saya datangkan kain ini tanpa merek. Dari Cina, kualitas terbaik. Saya ekspor ke 11 negara. Jadi saya ciptakan mesin juga semua dari Cina. Hanya di sini saya cap made in Indonesia. Tapi barang Tiongkok. Sudah ini bisnis ngeri sekali. Saya tutup mata, saya pura-pura tidak tahu. Udah doa. Kalau saya kan tidak boleh menghakimi dia, tapi saya warning buat dia boleh. Pabrik besar. Memang barang-barang Cina masuk Indonesia itu luar biasa. Ya belum puncak. BYD itu belum puncak. Beyond Your Dream, namanya aja keren begitu ya, melampaui mimpi. Masih I have a dream. Nah, pertanyaan senang, mengapa barang-barang Cina membanjiri Indonesia? Mengapa? Karena kita punya hubungan diplomatik. Ya kan? Mengapa barang Israel diboikot? Kita tidak punya hubungan. Jadi kalau kita punya hubungan dengan sorga, semua barang dari sorga disuplai ke bumi. Karena di sini ada anak-anaknya. Amin. Haleluya. How can I repay to the Lord? Itu prinsipnya. Jadi overflowing love of Father. Amin. Tapi kalau kita tidak pernah menjalani tahun ini dengan pertanyaan ini. Bangun pagi tanya, Bapak, aku mau buat apa hari ini? Itu baru overflowing of love. Baru ya. Saya terbayang terus tuh ibu itu tuh. Seluruh tabungannya sama tabungan tinggal 6.000 tuh. Berniat mau kontak dia, tanya bagaimana rahasianya, saya kasih tahu. How can I repay to the Lord? Dia sudah memberkati aku berlimpah. Dia sudah beri aku anaknya. Dia sudah selamatkan aku. How can I repay to the Lord?
Kalau kita setiap hari hidup dengan ayat ini saja, tahun ini akan berbeda dengan semua tahun yang pernah kita lewati dalam hidup ini. Satu lagi dan kita selesai. Markus 11 ayat 9 dan 10. Markus 11 ayat 9 dan 10. Budaya repay, budaya membayar kembali. Yes, Markus 11 ayat 9. Jadi Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggangi keledai muda dari desa Betfage, tetangganya dari Betania. Di seberang sana, di balik Bukit Zaitun. Kan di sisi Bukit Zaitun yang lain adalah kota Yerusalem, di baliknya adalah dua desa, yaitu Betania dan Betfage. Dan keledai muda ini dibawa ke Yesua, lalu dia naik keledai masuk Yerusalem. Orang yang di depan lempar pakaiannya di tanah, yang di belakang juga. Lalu mereka berseru, Hosana. Siapa yang tahu Hosana? Jangan tunjuk siapa-siapa. Yang tahu Hosana artinya apa? Jemaat YHS Jakarta, siapa yang tahu Hosana? Kita sering nyanyi. Hosana. Ini serius, tidak ada yang tahu. Ini serius. Nah, ini serius. Hah? Mau kita kembali ke 2024? Ya udah saya kasih tahu. Hosana itu Hosea. Cuma ditambah na. Keselamatan. Jadi ketika mereka berteriak, Hosana! Na itu kami. Nu itu kita, bahasa Ibrani. Maka Immanuel, Ima itu bersama, Nu itu kita, El itu Elohim. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kalau Na itu kami. Jadi Hoshe, Na artinya salvation for us. Selamatkanlah kami. Hosena, Hosena, Hosena in the higher. Hosena, Hosena, Hosena in the higher. Itu lagunya. Hosena artinya salvation for us. Tanpa khotbah cinta, salvation itu karena cinta. Amin. Lalu kalimat selanjutnya berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba beshem Adonai. Diberkatilah dia. Ini kan seolah-olah bertentangan dengan Ibrani 7 ayat 7. Yang lebih tinggi harus memberkati yang lebih rendah. Tapi kok ini yang lebih rendah memberkati yang tinggi? Mereka berkata, diberkatilah dia. Kami memberkati engkau. Ini budaya sorga, ini budaya Ibrani. Bukan budaya Betawi. Bukan. Ini budaya sorga, budaya Ibrani. Jadi orang yang diberkati berlimpah-limpah. Seperti Daud berkata pada akhir hidupnya di 1 Tawarik pasal 29. Dia siapkan emas, perak, kayu, semua bahan cukup bangun bangunan termewah pada waktu itu. Itu bait suci pertama. Dia bawa semua dan dia berkata, Tuhan yang kami bawa adalah berasal daripadamu. Itu budaya. Repay, bayar kembali. Baruch haba beshem Adonai, dibayar kembali. Dan memang itu kitab suci. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan apa? Kepada dia. Maka kita yang diberkati, yang mengalami cinta, yang luber itu, kita harus berkata, diberkatilah Tuhan. Amin.
Ya, jadi ini budaya surga. Kudus dikembalikan kepada Tuhan. Mulia dikembalikan kepada Tuhan. Jangan sentuh kemuliaan. Ya. Dan yang kedua, jangan sentuh miliknya Tuhan. Semua sudah tahu, tak perlu dijelaskan. Ya. Jangan sentuh kemuliaan, jangan sentuh milik Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Tapi ada satu lagi pada ayat yang ke-10. Nah, ini dia 10. Hosana, ini enggak pakai titik koma, langsung satu kalimat, jadi hubungannya. Di tempat yang tinggi. Percayalah kepada saya, keselamatan kita tidak hanya di bawah kolong langit, di bumi, tidak, never. Keselamatan kita adalah Hosana, kita bersama Tuhan di tempat yang tinggi. Amin. Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua Mashiach, tahun di mana YHS Church dari sinode sampai semua ranting, sampai yang punya link dan yang otonomi, semua mengalami cinta Bapa yang meluap terus. Tetapi sebagai respon kami adalah, biarlah setiap bangun pagi, setiap malam kami akan meletakkan kepala kami di atas bantal. Kami berkata, how can I repay to the Lord? Aku sudah dicintai, aku sudah diberkati, aku sudah disertai, aku sudah dipelihara, aku sudah terima mujizat. How can I repay to the Lord? Berkati Pastor Petrus dan Ibu dan semua Pastor Roni, Ponto dan semua teman-teman, semua melayani di sini. Berkati semua tim pastoral, Bapak Ibu jemaat, orang tua, anak kecil, kids, orang muda, semua berkati ya Tuhan. Opa, oma, semua berkati. Semua berkati, semua berkati, semua berkati. Dan mereka berkata Hosana, diberkatilah Tuhan. Dan Hosana di tempat yang tinggi. Di tempat ini ya Tuhan, yang Tuhan pilih. Yahweh Syama, hadirat-Mu selalu ada. Dan setiap yang hadir di sini selalu mengalami jamahan Tuhan. Selalu mengalami kemuliaan Tuhan. Selalu mengalami luapan cinta dari Tuhan. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, cinta yang terus meluap dalam hidup kami. Semua yang mengasihi Bapa katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Bapa kita. Selamat hari Minggu. Shalom. Kita akan kembali memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Kami terima yang terbaik yang datang daripada sorga. Kelimpahan kasih Tuhan jadi bagian kami tahun ini. Kami juga sebentar lagi ingin memberikan persembahan kami yang terbaik bagimu ya Yesus. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
jemaat Tuhan, sedikit pengumuman tambahan. Hari ini setelah ibadah selesai akan ada tukar kado dan fellowship bersama seluruh aktivis Gereja YS Jakarta. Kita akan tukar kado, kemudian ada makan bersama juga. Bagi jemaat Tuhan yang sudah membawa kado, baik yang tidak membawa kado juga dipersilakan untuk bergabung karena tetap bisa mengobrol sambil makan-makan juga. Itu saja pengumuman tambahan. Adakah yang baru pertama kali bergabung dengan kami di gereja ini? Boleh lambaikan tanganmu, saudara. Oh ya, ada satu orang di belakang sana dan satu orang di depan, ada 2 jiwa baru. Terima kasih, selamat datang di Gereja YS Jakarta. Kami mengundang saudara untuk beribadah kembali bersama dengan kami di tempat ini di minggu-minggu selanjutnya. Tidak ada lagi pengumuman tambahan. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan, sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Come on guys, Jakarta serukan. Oh, ku nambah hati-Mu. Oh, inilah rinduku. Sama-sama katakan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Come on, YS Jakarta serukan. Oh, ku nambah hadir-Mu. Say, oh, inilah rinduku. Say, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kebon suara jemaat YS katakan sendiri. Hidupku hanyalah segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Katakan, dan nafasku Tuhan menceritakan. Ajarku berdiam dekat di hati. Lebih dahsyat kita katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Ajarku berdiam dekat di hatiku. Ajarku Tuhan, Ajarku berdiam dekat di hatimu. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Diberkati Tuhan, amin. Mari yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, angkat wajahmu bagi Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah, keluarga Ibu Fani, keluarga Ibu Christina dan Anggita Octavia. Semua yang bergabung, mari angkat tanganmu, angkat wajahmu kepada Tuhan. Diberkatilah hidupmu dengan segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Yeshua HaMashiach dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkatimu sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin.